Aku Cahaya, bisa dibilang anak sah dan juga anak haram di keluarga Diningrat ini. Sudah dikasih hidup yang layak, masih berani kamu mencuri rumah ini ya? Tolong jangan dicabut terus, Bu. Kalau kayak gini nanti anak saya nggak kuat. Oh, Pergi, jangan di sini. yang benar kata pepatah, buah tak jatuh jauh dari pohonnya. Ibunya perebut suami orang, anaknya suka mencuri. Dia Lasmi, seorang pembantu dan juga ibu kandungku yang dulunya dihamili majikannya. Dan dia Aditama Diningrat, penjahat wanita sekaligus ayahku. Diam! Nanti ketahuan sama istri saya. Ketika diketahui istrinya, aku hampir mati ketika masih di dalam kandungan ibuku. Anggun, Bapak, jangan bunuh bayinya. Gimana pun juga ada darah Diningrat di dalamnya. Anggun, baik Pak, anak ini boleh dilahirkan. Tapi pembantu ini tidak boleh jadi istri suamiku. Lalu ketika aku dewasa, aku pun dijadikan mainan oleh kedua saudara tiriku. Anak kuning, anak kuning, anak kuning. Pak, tolong bantu Cahaya. Pak, Cahaya nggak mungkin mencuri. Ini pasti ada fitnah dia, Pak. Wah! Demi Allah, saya bersumpah saya tidak mencuri gelang emas milik Ratu. Jika saya memang mencuri, maka terbakarlah tangan saya hingga cacat seumur hidup. Cahaya, tolong jangan lakuin ini, Dok. Ibu sama anak sama-sama bodoh. Sudah dikasih hidup yang layak, masih berani kamu mencuri rumah ini ya? Pak, tolong bantu Cahaya. Pak, Cahaya nggak mungkin mencuri. Ini pasti ada fitnah dia, Pak. Dikira orang sakti apa bakar tangan kayak gitu. Dasar tukang cari muka. Sudahlah Cahaya, mending kamu ngaku aja. Oh, kalau kamu ngaku, ibu nggak bakal ngapa-ngapain kamu. Orang gelangnya juga udah ketemu. Bener kata Mas Raja. Mending kamu ngaku. Kenapa kamu curi gelangku? Asal kamu tahu ya anak pembantu. Gelangku ini hadiah dari bapak saat aku berulang tahun. Kenapa? Kamu cemburu tak sama apa yang aku punya? Aku nggak pernah cemburu sama kamu, Mbak. Alah, mana mungkin kamu gak cemburu? Orang waktu itu aja. Cahaya nggak salah. Alam semesta saksinya. Anak aku bukan pencuri. Anakku, sadar. Kamu itu cuma pembantu rendahan di sini. Udahlah godain majikannya. Lahirin anak haram pula. Kalau bukan karena bapak, anak dalam kandunganmu sudah kuinjak sampai mati. Anggun, Maaf, Bu. Salah aja. Mas, tunggu. Padahal ini semua adalah perbuatannya Ratu, kakak tiriku. Waktu itu saat aku sedang cuci baju, diam-diam dia menaruh gelang emasnya ke tumpukan cucianku. Sakit, Bu. Maafkan Mbok, Dok. Ini nggak punya status untuk membela kamu. Aduh. Aku benci hidup di keluarga ini. Waduh, malu sekali tuh Bang Bude. Inilah detik-detik sebelum aku dinodai masku. Ngapain Mas? Jancok. Ada yang ngintip. Cepet kamu pakai baju ini. Ayo loh Mas, ngintipin Cahaya tak? Shh, jangan berisik. Ngapain kalian bisik-bisik di luar kamar saya? Den, jangan gitu Den. Udah berani kamu sama majikan, ha? Ini tuh rumah saya, bukan cuma numpang kayak kalian. Jadi kalau saya mau ngapain aja, itu hak saya, ngerti? Dan sudah dan kasihan ya adik kamu yang selama ini selalu di... Adiknya kamu bilang, semenjak mertua aku meninggal, dia itu bukan siapa-siapa di sini. Sama sepertimu. Jadi jangan sekalipun kalian kurang ajar sama anak-anakku. Karena majikan, selamanya tetap majikan. Dan kalian cuma pembantu rendahan di rumahku. Setuju. Padahal niat Mas Raja itu baik. Dia sampai nganterin obat loh buat Cahaya setelah dihukum sama ibu. Sudah dikasih hidup yang layak, masih berani kamu mencuri rumah ini ya? Gak tahu diri. Jangan, Dok. Kenapa?
Gak cukup tah cambukan tadi? Enggak, Bu. Maaf kalau saya udah kurang ajar sama Dan Raja. Setelah memfitnah, ternyata Mas Raja belum juga puas. Bahkan ia sampai nekat mengikutiku ke kamar mandi. Siapa di sana? Ayo kita bersenang-senang di kamar mandi adik mas yang cantik. Padahal kita sedarah, tapi Masku tega menodaiku. Mas, ngapain Mas? Lepasin Mas! Cahaya adik mas, tubuhmu mulus dan wangi. Apa mas boleh? Jangan gini Mas. Aduh! Ampun deh, ampun! Deh, udah deh, sakit, aduh! Berani-beraninya Mas masuk di saat aku lagi mandi. Padahal sebelumnya aku juga diintip sama dia. Ngapain Mas? Jancok! Ada yang ngintip. Cepet kamu pakai baju ini. Ayo lo Mas, hidupin cahaya tak? Shh, jangan berisik. Ngapain kalian bisik-bisik di luar kamar saya? Uang gendeng. Cahaya, jangan pergi kamu! Ternyata usaha busuknya nggak berhenti di situ. Dia tetap mengejarku. Ayo, mau lari kemana kamu? Lepasin aku Mas. Ayolah deh, mas belum pernah sepenasaran itu loh sama perempuan. Sekali aja. Tolong jangan kayak gini Mas. Sebelum aku teriak sampai bapak datang. Gak ada cara lain. Cahaya, ku bunuh kamu! Ibu, Anak sama ibu sama-sama penggoda. Sakit! Tampar terus dia. Jangan sampai berhenti. Sudah, cukup! Sampean belain dia, Mas. Tuan Barata sudah datang, Bu. Kamu mau permaluin keluarga kita? Barata datang. Ya udah, pergi ke kamar sana. Jangan keluar sampai saya panggil. Iya Bu. Di mana Mas Barata Pak? Sabar, orangnya lagi di kamar mandi. Kamu nggak apa-apa, Mbak? Tapi itu pipi kamu. Permisi. Sepertinya dia pembantu di sini, Tuan. Pembantu kok secantik itu? Jaya, ambilkan obat di mobil saya untuknya. Baik, Tuan. Pasti anak pembantu itu sengaja. Kalau boleh tahu, kamu anak kepala Dia anak ditambah. pembantu tua di sini. Bener kan, Mbak? Iya Bu. Bu Anggun. Makasih loh Barata, udah luangkan waktu jauh-jauh datang ke sini. Gimana kabarnya, Mbah? Setelah ini habis kamu Cahaya. Ya Allah, apalagi ini? Ampun Bu, saya nggak ada niat untuk cari perhatian sama Tuan Barata. Saya bersumpah. Budi, mana kotorannya? Lihat caramu godain Barata. Buat saya ingat gimana ibumu dulu godain suami saya. Sekarang, saya tidak akan membiarkan kamu merebut kebahagiaan anak saya. Paham? Aku kesetrum dan masuk ke dunia lain. Di mana aku? Kenapa aku ada di sini? Bau kotoran kerbau. Anjir, ini seriusan aku masuk ke dalam novel bawang merah bawang putih di desa. Aku dilempar kotoran kerbau. Ampun Bu, ampun. Semua berawal dari aku yang tak sengaja bertemu dengan pengusaha muda ini. Pasti anak pembantu itu sengaja. Barata itu laki-laki yang diidamkan ratu dari dulu. Saya kan udah suruh kamu tunggu di kamar. Kamu sengaja ya?
Enggak, Bu. Saya nggak tahu kalau Barata itu siapa. Saya tuh tadi cuma... Budi! Sumpah, gedek banget sama ibu tirinya, anjir. Padahal tinggal kau gigit aja tadi tangannya itu biar mampus, laptopku! Mana belum selesai lagi baca novelnya. Aduh, gimana baliknya ini? Bella, hanya dengan cara menenggelamkan diri, kau bisa kembali lagi ke dunia. Ini beneran gak sih? Tapi kalau aku dikasih kesempatan jadi bawang putih, mantap sih. Aku jadi bisa bantuin dia buat balas dendam sama keluarga tirinya. Secara dia kan lemah terus kalau di novel. Oke kalau gitu, mari kita bermain Anggun dan Ratu. Tolong! Aku pun sengaja caper buat kacauin rencana mereka. Suara apa itu, Pak? Oh, itu suara dari kandang ayam. Gak usah dipikirkan. Itu kayak suara orang minta tolong. Barata! Sudah aku peringatkan, jangan bikin masalah selama Barata di rumah kita. Pokoknya, kalau sampai nama keluarga kita jelek di mata keluarga Barata, kamu tak ceraikan. Ini apa, Pak Adi? Kamu nggak apa-apa? Sebenarnya Berani sekali kamu, Cahaya. Sebenarnya apa? Awas kalau kamu berani ngomong sembarangan. Sebenarnya saya bukan pembantu di rumah ini. Apa? Kaget ya pasti Cahaya berubah jadi seberani ini. Semua orang pengen si bawang putih mati. Kenapa? Kok bisa ada pesan kasar sebesar itu? Mampus kamu. Permisi. Sepertinya dia pembantu di sini, Tuan. Kalau boleh tahu, kamu anak kepala Dia anak ditambah. pembantu tua di sini. Bener kan, Mbak? Iya Bu, Bu Anggun. sebenarnya saya bukan pembantu di rumah ini. Apa? Tapi saya adalah putri bungsu dari Pak Adi Tama di Ningrat. Pak Adi, apa ini benar? Kenapa malah ngaku, Mas? Cahaya! Gak akan kubiarkan kamu dekat dengan Mas Barata. Mau jadi istrinya, mimpi. Kalau di novel tidak lain tidak bukan pasti perbuatan Ratu si Cegil itu. Tuh kan bener, awas kamu. Yang bisa jadi Cegil itu bukan cuma kamu aja. Jadi jangan sok cantik kau. Cahaya! Mati kita, datang mamanya weh. Ratu! Ini si najis, tantrum pula kau sekarang. Bu, sudah, Du. Nanti kalau wajah Ratu berbekas gimana, Bu? Ini. Padahal kan dia yang duluan. Giliran dibalas malah merasa paling tersakiti. Kocak. Dia menarik. Bisa-bisanya aku lagi kayak gini kamu. Lihat aja kamu Cahaya. Ratu! Mas Barata, maaf, Ratu. Cukup! Budi, siapin mobil. Barata harus... Nggak perlu, Pak Adi. Saya nggak apa-apa. Maafkan saya kalau kamu harus saksikan semua ini. Kedua putri saya memang gak pernah aku sejak kecil. Saya juga minta maaf, Pak Adi. Kedatangan saya juga yang terlalu mendadak. Ini juga karena Mbak yang ingin saya cepat-cepat menikah. Makanya saya... Paham, Barata. Jadi, dari kedua putri kami, kira-kira siapa yang Mas Barata senangi? Tentu saja. Maukah kamu menjadi istriku? Kalian pasti mikir kalau aku nggak akan berani kan? Kalian salah. Saya siap. Cahaya, katanya kamu
Pak Adi, besok saya akan kembali ke sini dan bawa Mbak untuk melamar Cahaya. Apakah Pak Adi keberatan kalau saya buru-buru menikahi putri Bapak? Tidak masalah Barata, dengan senang hati. Hati-hati di jalan ya, Mas. Tungguin saya. Udah, kamu tenang aja. Ibu tahu caranya menjinakkan hewan liar itu. Ibuku disuapin tanah. Makan! Makan kamu pembantu biadab sialan! Karena kesombonganku, ibuku jadi kena imbasnya. Nanti kalau wajah ratu berbekas gimana, Bu? Maukah kau menjadi istriku? Bu, tolong jangan kirim Cahaya ke pulau, Bu. Saya jamin Cahaya gak bakalan menikah dengan Tuan Barata. Ibu sama anak sama aja. Perebut pasangan orang. Udah, Bu. Nanti ibu sakit lagi. Minggir. Bu, jangan, Bu. Jangan. Aman, Bu. Semuanya berhenti! Jauhi Barata. Tahan, Dela. Kalau melawan, ibunya bisa habis di tangan mereka. Heh, anak Aram, jawab! Baik, aku janji. Aku gak akan menikah dengan Barata. Besok pagi, saya mau kamu dan ibu kamu yang rendah itu pergi ke pulau. Dan jangan pernah kembali ke rumah ini lagi. Paham kamu? Bu, gimana kalau ternyata dia diam-diam nemuin Mas Barata di luar sana? Kamu benar, Dok. Yang namanya perempuan Sundal akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan pasangan orang. Jadi kita harus gimana, Bu? Kalau begitu, hanya maut yang bisa menggagalkan rencana liciknya. Maut? Jadi mereka berdua di... Mereka semua kira aku sudah mati. Padahal... Ratu, cium adikmu untuk yang terakhir kalinya. Jangan sampai air matamu kena jenazahnya. Ternyata jenazah anak haram lebih najis ya daripada seekor anjing. Lucu sekali ya, Gusti. Kamu pura-pura mati? Kok bisa? Beneran nih, mau tak ceritain? Tunggu, ini maksudnya gimana sih? Sebenarnya waktu itu Bu Anggun dan kedua anaknya yang menghabisiku. Langsung bawa dia ke sungai. Mayatnya kudu diikat pakai batu biar sulit ditemukan. Apa? Cahaya! Jangan sembarangan kamu! Saya nggak nyangka kamu sejahat ini, Anggun. Ibu gak penasaran apa gimana saya bisa selamat dari kematian ini? Kalau begitu, hanya maut yang bisa menggagalkan rencana liciknya. Maut? Jadi mereka berdua di... Sebenarnya waktu itu saya dengar semuanya. Makanya saya langsung kepikiran satu orang ini. Apa? Kamu mau Mas mengkhianati ibu Mas sendiri? Pokoknya semua tergantung kamu, Mas. Kalau kamu berada di pihak aku, setelah aku jadi istri Barata, aku gak akan lupain kamu. Raja! Berani-beraninya kamu hianati ibumu sendiri! Cukup! Pak Adi, maaf kalau memang saya lancang. Kalau begini caranya, besok pagi izinkan saya pergi untuk bawa Cahaya. Karena saya tidak akan membiarkan Cahaya disakiti oleh ibu-tirinya seperti ini lagi. Apakah Pak Adi keberatan? Silahkan Barata. Mas, kamu nggak bisa setujuin gitu aja, Mas. Kamu harus bikin sesuatu anak kamu, Mas. Kapok kok. Akhirnya aku berhasil bantu Cahaya untuk nikah sama Barata. Sekarang saatnya aku kembali ke duniaku. Aduh. Loh, aku udah balik ke dunia asli. Aku kan tadi habis dipukul sama mereka berdua. Berarti Cahaya dalam bahaya dong. Aku harus baca lanjutannya ini. Alhamdulillah, nyala. Karena lagi-lagi celakai Cahaya, Anggun pun ditala oleh Aditama. Anak ibu itu kemudian diusir dari rumahnya. Mas, kamu nggak bisa ngusir kami kayak gini.
Budi, usir mereka! Setelah Anggun dan Ratu mendapatkan karma atas perbuatannya, akhirnya Cahaya dan Barata pun menikah dan hidup bahagia di kota Semarang. Selamat bahagia Cahaya dan Barata. Kalian pasangan kuat.